Larilah Shenli, kamu harus lari. Jika kamu tinggal, kamu akan kehilangan dirimu. Tinggalkan Zhongyu. Hanya dengan pergi kamu bisa bertahan hidup. Tidak perlu status keluarga yang terhormat. Hanya kebebasan dan hidup. Cie mana? Tanya aku buat apa? Kalau bukan kamu, siapa lagi yang mau kutanya? Hanya kamu yang bisa bicara dengannya. Aku tidak tahu. Ciyi, ciyi, ciyi. Nona Shen, jangan lari lagi. Berhentilah. Kami melihatmu. Maaf, aku tidak sengaja melihat. Bolehkah aku tinggal di sini sebentar? Hanya sebentar. Keluar. Tidak mengerti bahasa Mandarin ya? Kumohon, jangan kembalikan aku. Aku lebih baik mati daripada kembali. Permisi, apakah kamu melihat pengantinku berlari ke sana? Lari ke arah sana. Kamu yakin cewek itu lari ke arah sana? Lihat apa? Tuan Zhong. Aku salah, Tuan Song. Maaf. Aku tidak tahan dengan orang yang melanggar aturan. Terima kasih, sangat berterima kasih. Jangan salah paham, aku hanya tidak suka orang lain masuk ke kamarku. Tidak ada apa-apa, kamu bisa pergi dulu. Ini kamarmu? Boleh pinjam baju? Aku pakai ini terlalu mencolok. Baju yang aku pakai sekarang terlalu mencolok. Kaos ini cukup untuk menutupimu. Terima kasih. Kalau begitu kamu pakai apa? Aku pakai itu. Oh, 'Bagaimana larinya? apa? Lari. Cepat tidak? Waktu SMP. Aku didaftarkan lari 400 meter, waktu itu larinya 1 menit 43 detik, meskipun. Cukup, itu sudah cukup. Peringkat tidak penting. Yang aku butuhkan adalah keberanian. Satu menit 43. Lumayan. Kamu juga tidak bilang tunggu aku. Kakimu sepanjang apa? Kakiku sepanjang apa? Aku hampir terbang karena kamu. Orang tidak mencoba, tidak tahu seberapa besar potensinya. Sudah. Kamu sekarang aman. Hai. Itu. Kamu. Pinjamkan aku sedikit uang untuk taksi. HP-ku tidak ada.
kasih aku WeChat. Aku pasti akan mengembalikan uangmu kalau sudah punya. Kamu ini. Gak cuma minta baju, tapi juga minta uang. Gak cuma minta uang. Sekarang malah minta WeChat. Aku. Kalau gitu kasih alamat saja, aku akan kirim uangnya. Kenapa perlu naik taksi? Mau kemana? Ke villa nenek dulu. Aman? Iya, di luar rumahnya ada danau. Aku dari kecil takut air, gak bisa berenang. Jadi jarang ke sana. Mereka pasti gak bakal nyangka aku kemana. Untung dia gak dengar. Itu Yega. Yega, siapa cewek di kursi depan itu? Kok belum pernah lihat sebelumnya? Dia mau kemana? Kok pergi? Matahari terbit dari barat nih. Kursi depan malah ada cewek, tapi jangan bilang. Cewek ini lumayan cantik. Nggak mungkin deh, nggak bisa lah. Tangkap mereka. Siap. Aku lapar. Kamu pesan makanan dulu. Aku nggak pilih makanan. Aku mau beli baju di sebelah dulu. Nanti aku balik bayar. Terima kasih. Semua ini akan aku kembalikan, tenang saja. Aku nggak peduli, habis makan. Aku antar kamu pulang ke rumah nenekmu. Nggak usah kontak lagi. Halo, Bu. Dua pangsit goreng, terima kasih. Habis. Iya, Minggu lalu Chen Xiao ajak aku ke restoran Michelin 3 bintang. Di depan banyak orang. Ngotot mau kasih aku tas Hermes. Bete banget? Ngerti. Aku kemarin ke grup Xie. Villa pribadi milik tuan ketiga, merayakan ulang tahunnya. Dia bilang ke orang lain aku pacarnya tanpa tanya aku dulu. Cuma tidur 2-3 kali doang, kok serius banget sih? Bane banjet sis. Selamat datang, tamu terhormat. Mau duduk di mana? Butuh aku aturkan? Tempat dekat jendela. Itu Shenli. Lihat pakaian dan sepatunya, kayak apa sih? Jangan-jangan ambil dari tong sampah? Gua tuh, kok kayak familiar ya. Ini kan Shenli, Nona Shen yang dulu. Cuma pesan 2 pangsit goreng? Apalagi bokek nih? Katanya sejak Shen meninggal, keluarga kaya raya Shen di Hong Kong udah jatuh bangkrut. Ternyata rumor itu benar. jangan hina ayahku. Lo melarang. Siapa lo? Dulu sok cowol di depanku udah aku tolerir, tapi sekarang masa masih ngira diri lo nona kaya? Dasar. Bukannya nyokap lo udah jual lo ke Tuan Hong? Kenapa? Dia gak mau lo jadi dikembalikan? Oh gitu. Lihat deh baju yang dia pakai. Nggak cukup buat beli 1 piring di sini. Berani sok gaya. Urusanku, bukan urusan kalian. Kalau masih ganggu, awas ya, jangan salahkan aku. Bukan urusan? Salah besar. Pelan. Ada yang bisa dibantu? Aku belanja puluhan juta di sini tiap bulan. Paling nggak juga jutaan. Kalian biarin pengemis kayak gini masuk? Makan satu ruangan sama kita? Iya nih, restoran ini kayaknya nggak paham kelasnya sendiri. Mending kita jangan kesini lagi. Maaf, jangan marah dong. Aku akan minta dia keluar sekarang. Permisi. Silakan pergi. Santai aja, restoran kayak gini aku juga nggak mau balik. Wah, mau kabur gitu aja? Frozen. Meja, kursi, dan peralatan makan yang lo sentuh. Udah kena bakteri si pengemis ini. Gimana ini? Iya nih,
Meja kursinya kotor semua. Penuh bakteri, harus ganti rugi. Bakteri? Badan kalian aja penuh mikroplasma. Takut bakteri? Berani banget lo. Hari ini aku bakal bikin lo sujud minta maaf, atau aku ganti nama. Sekarang kota pelabuhan sudah berubah. Mulai sekarang kamu Shenli hanya pantas menggosok sepatu untuk keluarga Su dan Jiang. Aku tidak tahu ada keluarga Su dan Jiang di kota pelabuhan. Jangan-jangan ada yang benar-benar berpikir bisa jadi keluarga kaya. Hanya dengan tidur dengan orang? Kamu berani memukulku? Wanita jahat, Camarilla. Jangan emosi. Siapa dirimu? Berani memukul dia? Hah, wanita jahat. Aku akan memukulmu. Pukul dia. Apa ini? Toko mewah? Kenapa aku tidak tahu? Tuan, Kamu siapa bagi Shenli? Kamu siapa? Kamu tahu kami siapa? Siapa? Coba katakan. Kalian siapa? Jika jawaban ini tidak memuaskanku, mulai sekarang kalian tidak perlu bicara lagi. manajer, ada apa? Dia menghancurkan toko kita. Cepat hentikan dia. Buta matamu, ngapain kamu menginginkannya? Kamu masih mau hidup di kota pelabuhan atau tidak? Ada apa? Manajer toko tadi sepertinya sangat takut padamu, kamu dan toko itu. Ada hubungan apa? Maaf, aku tidak berteman. Antar aku pulang ke rumah nenek, setelah itu tidak perlu kontak lagi. Benar kan? Aku mengerti. Kenapa kamu di sini? Shenli, kamu kembali. Jangan berisik. Kamu terluka, jangan sampai infeksi. Aku akan membantumu merawatnya. Lepaskan aku. Kamu tahu aku mencintaimu. Jika kamu mau lebih patuh, tidak akan sampai begini. Malam ini adalah malam pengantin kita. Aku harap kita bisa meninggalkan kenangan indah. Aku akan ambilkan obat untukmu. Adakah yang bisa menyelamatkanku? Antar aku pulang ke rumah nenek, setelah itu tidak perlu kontak lagi. Benar kan? Sialan. Apa yang sebenarnya membuatku marah? Kumohon jangan antarkan aku pulang, aku lebih baik mati daripada kembali. Aku selalu berharap ada yang akan menyelamatkanku. Tapi aku tahu. Shenli, ayo naik, waktunya pulang. Shenli, jangan main-main, jangan sampai terluka. Shenli, kamu tahu tidak, tindakanmu kabur dari pernikahan membuatku sangat terluka. Aku tidak mungkin menikah denganmu. Kamu tidak bisa kabur, Shenli. Kembali,
Dengarkan aku. Hei, Parenti. Aku tidak akan mendekat. Jangan sakiti dirimu sendiri. Shanley. Tidak perlu untuknya. Shanley. Pada saat ini, meskipun di depanku ada bahaya, aku akan tetap melangkah ke dalam kegelapan, ke dalam ketidakpastian. Ada apa? Kamu basah kuyup? Gantilah. Bisa sakit. Aku sudah ganti. Ayo kita pergi. Apakah kita masih punya tempat untuk pergi? Ada. Tempat itu agak terpencil. GPS tidak bisa menemukannya. Bagaimana kalau aku yang menyetir? Oh, sepertinya kamu tahu jalan. Tidak juga terlalu familiar. Maaf, aku baru saja berbohong. Sudah kutebak. Jika kamu tidak menampungku, aku benar-benar tidak punya tempat untuk pergi, cepat atau lambat. Akan ditangkap oleh Zhong Yu dan ibuku. Kamu baru saja berjanji tidak akan meninggalkanku. Maaf. Aku juga berbohong. Kenapa? Aku tidak bisa dengan siapapun terlibat hubungan. Aku bisa merasakan kamu sedang memikul sesuatu. Aku mendengar Zhong Yu baru saja bilang, dia memanggilmu pembunuh. Aku tidak takut. Asal bisa lepas dari ibuku dan Zhong Yu. Aku bahkan tidak takut mati. Kalau kamu tidak setuju, aku tidak akan melepas gas. Saat itulah aku sadar. Kita berdua adalah anak yang terbuang dari dunia ini. Bahkan tidak bisa saling memiliki. Aku mengerti, berhenti. Kamu tidak seharusnya mati bersamaku. Kenapa? Kenapa menghentikanku? Kenapa tidak membiarkanku mati? Kenapa?
Sudahlah, jangan nangis. Aku tidak menolakmu. Tapi kamu juga harus janji padaku. Jangan lakukan hal seperti ini lagi. Berikan padaku. Kamu adalah orang kedua yang rela melakukan apa saja untuk melindungiku. Aku hanya mau jadi yang pertama. Siapa orang itu? Ayahku. Tapi sekarang, dia tidak bisa bersaing denganmu lagi. Kenapa serius banget? Dulu saat ayahku masih ada, aku hidup sangat bahagia. Setelah ayahku meninggal, ibuku, demi mempertahankan gaya hidupnya yang mewah, menetapkan harga yang mahal untukku, dan menjualku ke Zhongyu. Maaf. Kenapa kamu minta maaf? Seharusnya aku yang minta maaf. Baru saja kamu bahkan menyelamatkanku. Ah, ini seru loh, lihat. Rambut tidak boleh dicatok atau diwarnai, bisa naik harganya. Berat badan harus dipertahankan 40 kg, bisa naik harganya. Kulit harus tetap putih, dijaga sensitivitasnya. Juga bisa naik harganya. Lihat, aku cukup putih kan? Aku kasih tahu ya. Aku bukan barang biasa, aku sangat berharga. Jangan bicara seperti itu tentang dirimu. Ini tidak lucu. Aku rindu ayahku. Sedikit membencinya karena rindu. Itu karena kamu mencintainya. Kalau kamu, barusan dengar Zhongyu memanggilmu pembunuh. Kamu membunuh siapa? Kenapa kamu diam? Tidak bisa bicara atau tidak mau? Tidak tahu harus bagaimana mengatakannya. Nanti kalau sudah bisa, aku akan beritahu kamu. Cie, kamu orang yang sangat baik. Aku bisa mengenali mata orang seperti itu. Saat kamu memandangku, agak mirip ayahku. Saat Zhongyu memandangku, seperti melihat barang yang sangat dia puaskan. Bisa dia pilih seenaknya. Jangan lanjutkan. Tidak, kamu tidak mengerti. Betapa mengerikannya Zhongyu. Yang dia inginkan adalah kendali dan kontrol mutlak. Dia bilang mencintaiku, peduli padaku, bahkan takut aku mati. Tapi dia bukan manusia. Sebenarnya di hatinya, aku dan semut tidak ada bedanya. Hanya saja, aku lebih memuaskannya daripada semut. Ayo kita pergi. Kita mau kemana? Aku akan membawamu melihat duniaku. Meskipun Cie membuka dunianya untukku. Tapi saat ini aku baru sadar. Kita bukan dari dunia yang sama. Shenli. Selamat datang di duniaku. Sayang, siapa dia? Halo, namaku Shenli. Dia Li Zhao, pembalap. Kami tidak ada hubungan. Kami pacaran, kamu juga tahu. Pria seperti Cie selalu mencari pacar. Bukan begitu. Pertama kali bertemu.
Kamu menakutinya. Ciyi. Apa hubungan kalian? Siapa dia? Kita sudah putus lama. Apa hubunganku dengannya? Sepertinya tidak perlu memberitahumu. Kapan kamu mulai main dengan tipe seperti dia? Wanita lemah yang bisa tertiup angin, dia pantas? Dengan apa? Dengan keahliannya diranjang? Cukup. Ciyi. Jangan lupa, kamu kesini untuk apa? Kamu kesini untuk balapan. Ini sirkuit balap, bukan klub malam. Cie, jangan gegabah, jangan karena aku, urusanmu terganggu. Kamu mau kemana? Aku akan menunggumu di samping. Jangan lupa janjimu padaku. Paling tidak kamu tahu diri. Tertarik dengan balapan? Aku bisa mengajarmu. Tertarik, tapi aku. Itu sudah cukup. Ayo naik. Zhou Linfeng. Bantu aku. Aku tidak ingin melihat wanita ini di sirkuit balap. Sudah hafal semuanya? Ya, sudah hafal. Nanti kamu duduk di kursi penumpang. Aku sekarang tidak berani membiarkanmu menyetir. Aku sebenarnya bisa menyetir. Waktu itu cuma takut kamu benar-benar meninggalkanku. Sekarang tidak perlu takut lagi. Kamu duduk manis saja di kursi penumpang. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Tidak perlu melakukan apa-apa. Lihat saja aku menang. Kakye, kamu kesini dulu. Datang. Aku pergi lihat dulu. Tunggu aku kembali. Hem, Ini kami sedikit. Berani merebut priaku? Ayo kita adu, siapa yang menang? Dialah yang akan bersama Jie. Cie adalah manusia, bukan hadiah perlombaan. Lagi pula, mobil ini bukan milikku, aku tidak akan berlomba denganmu. Kalau kamu ingin berlomba, bisa menunggu Cie kembali dulu. Kalau begitu, kamu tidak punya pilihan lagi. Sekarang yang ada di garis start adalah kamu. Mulai. Iya, aku sangat menantikannya. Pasti sangat seru. Mobilku. Tidak mungkin, kamu salah dengar. Aku pergi lihat dulu. Sebaiknya kamu berdoa Shenli tidak apa-apa. Sudah kubilang, kalian berdua tidak berada di dunia yang sama. Dia tidak menyukai tipe sepertimu, tapi tipe sepertiku. Yang bisa memberinya tantangan. Perlombaan sudah dimulai. Aku bisa memberimu waktu 5 detik, jangan bilang aku menindasmu. Kamu Pain? Kamu sadar sedang membuang-buang waktu? Apa kamu gila? Kamu tahu apa itu? Menghormati lawan? Mengalahkanmu adalah bentuk penghormatan terbesarku padamu. Cie, aku tidak akan melepaskanmu. Cie, kenapa kamu di sini? Lalu siapa yang di dalam mobil itu? Cie, yang di mobilmu adalah pacar barumu, ya? Berani sekali. Berani berlomba dengan Li Hao. Li Hao sekarang adalah yang terkuat di tim balap. Cie, kalau kalah, mobilmu akan menjadi milik Li Hao. Siapa yang kalah belum tentu. Kalau ingin mengalahkannya, tikungan berikutnya adalah kesempatan. Itu adalah medan yang paling dikuasai Li Hao. Dan belok tajam adalah keahliannya. Dia menyalip, apakah dia akan menang? Bagus. Di mana kamu menemukan orang ini? Kamu Hila. Kamu kalah. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku sedang bertarung. Bagaimana jika terluka? Kamu lupa janjimu padaku. Aku
Maaf. Kamu. Aku yang menang, kamu bukan anggota tim kami. Kamu tidak berhak ikut balapan. Kembalikan kunci ke Cie. Urusan kami berdua, jangan ikut campur. Kamu tahu, ini alasan Cie tidak menyukaimu. Diam, aku peringatkan kamu. Jangan sampai aku dengar lagi. Kesabaranku ada batasnya. Li Zhao, aku dan Cie adalah satu dunia. Kami berdua tidak takut mati. Dia bisa mengorbankan nyawanya untukku, kamu bisa? Inilah perbedaan antara kita. Berikan padanya. Kita pulang. Ya. Pacar kamu pasti tidak suka aku datang ke sini. Sudah kubilang, dia bukan pacarku. Kamu sengaja bilang begitu untuk membuatku marah, ya? Cie, kamu sudah kembali. Dia lagi. Hari pertama sudah bawa dia pulang, Cie kamu berubah. Kenapa kamu di sini? Kamu pernah memberiku kunci, lupa? Apa? Kunci. Tidak ada urusan, kamu bisa pergi dulu. Kita butuh istirahat. Jangan senang dulu, kebahagiaanmu tidak akan lama. Terima kasih. Oh iya. Pintu ada di sana. Kamu tahu kan? Aku tidur di mana? Jangan nakal. Tidur di sini atau di sofa, terserah kamu. Aku sudah sangat lelah hari ini. Perlu tidur di kasur. Baiklah. Tak kusangka, aku ternyata tidur satu kasur dengan seorang pembunuh. Tidur di kasur yang sama. Tapi aku sama sekali tidak takut padanya, malah merasa sangat aman. Lagi pikir apa? Tidak ada. Selamat malam. Cantik, main sebentar yuk. Pergi. Maaf. Permisi, pernah lihat orang ini? Tidak. Sepertinya hari ini, aku benar-benar tidak beruntung. Ini kartu namaku, ada nomor teleponku di sini. Jie istriku. Kalau melihatnya, tolong beritahu aku. Akan kuberi imbalan yang besar. Hello.
Jie, kamu perlu tenang sekarang. Kendalikan dirimu. Shanley. Jangan takut. Aku datang untuk membawamu pulang. Nona, pulanglah bersama Tuan Song. Aku lebih baik mati daripada pulang bersamanya. Aku sama sekali tidak mencintainya. Cinta bisa tumbuh. Asal kamu menurut. Bersamaku baru akan bahagia. Jangan mendekat. Tolong aku. Kalian berani masuk rumahku? Cari mati. Cijeja? Identitasmu sekarang, tak perlu kusebutkan lagi kan? Berani menggangguku? Hati-hati sisa hidupmu di penjara. Hati-hati kaca. Kakimu. Hemo. Kalau kamu tahu identitasku, seharusnya kamu juga paham. Kamu tidak bisa mengancamku. Demi dia, aku bisa mengorbankan segalanya. Sudah di ujung maut masih keras kepala. Tank Cap Shanley. Untuk Cie. Tembak sampai mati juga tidak apa-apa. Siap? Keluarga Ci, jangan salahkan aku tidak memberi muka. Demi Shanley, aku juga bisa melakukan apa saja. Shanley, dia itu pembunuh, penjahat buronan. Jangan biarkan dia menghancurkanmu. Cepat kembali. Bagaimana? Kakimu tidak apa-apa. Luka kecil, tidak apa-apa. Aku benci kamu. Aku juga mencintaimu. Cepat bangun. Tangkap mereka. Siap? Kita aman. Hem. Ayo. Kamu tahu kenapa aku suka balapan? Kenapa? Setiap kali aku menginjak gas, rasanya seperti bisa melarikan diri dari sesuatu. Mereka? Kenapa? Bilang kamu membunuh orang? Hem?
Itu kalau kamu tidak mau bicara tidak apa-apa. Kalau kamu sudah siap, beritahu aku saja. Saat itu, aku minum terlalu banyak di sebuah pesta dan ingin pulang. Aku pergi ke tempat parkir sendirian, sebentar lagi sampai. Nak, kamu tidak apa-apa? Kamu lihat dong, tidak punya mata ya? Hei, kamu tidak apa-apa? Pasti karena aku mendorongnya tadi. Mendorongnya ke mobil yang sedang melaju. Tangan ini telah membunuh orang yang tidak bersalah. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Tapi sekarang kamu sudah menyesal. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri dan menyiksa diri. Jangan melakukan hal-hal yang menyakiti dirimu lagi, oke? Aku akan sedih melihatmu seperti ini. Aku tidak bisa melupakan wajahnya. Dia punya keluarga. Punya anak. Dia mati karena aku. Akulah yang menghancurkan hidup orang-orang yang mencintainya. Kamu bahkan menyelidikinya. Tapi aku bahkan tidak bisa menyelesaikan membaca dokumen itu. Nama orang itu adalah Shen. Maaf, Tidak apa-apa. Kamu yang angkat saja. halo, siapa ya? Apa kau lupa masih punya ibu? Hah? Anakku sayang. Berani-beraninya kau menyebut diri ibu. Ibu mana di dunia ini? Yang mau menjual anaknya demi uang? Sudahlah, Songyu ini. Sudah kau suruh bolak-balik 2 kali. Seberapapun marahnya pasti sudah reda. Dia kan pemimpin grup Song yang terhormat. Di Gangcheng, posisinya seperti apa? Dia mau turun tangan mengurusmu, harusnya kau senang diam-diam. Tapi kau malah tidak tahu menghargai. Ini yang kau tidak paham. Apa sih? Cinta? Mencintai seseorang, apa hubungannya? Dengan ada tidaknya uang? Sayang sekali, seumur hidupmu yang kau lihat cuma uang. Sama sekali tidak mengerti apa itu cinta. Setelah ayahmu meninggal, utang yang sebanyak langit itu. Siapa yang gigit gigi bertahan di belakang? Aku punya caraku sendiri, dan kau cuma tidak mau hidup susah saja. Mobil dan rumah itu, satu persatu dilelang. Aku yang merendahkan diri, memohon pada orang. Jangan sampai menyita tempat tinggal terakhir kami berdua. Saat itu, kau di mana? Kerabat dan teman yang biasa menjilat kita. Pada kabur lebih cepat dari siapapun, telepon diangkat. Selalu sibuk, Songyu, jalah. Karena mencintaimu, dia pun membantu, tapi kau malah. Tidak hanya tidak berterima kasih, kau malah menolaknya jauh-jauh. Jangan lanjutkan lagi. Kalau tidak mencintainya, aku tidak akan menikah dengannya kalau kau tidak rela. Kehidupanmu yang mewah, ya kau sendiri saja yang nikah dengannya. Jangan telepon aku lagi. Tunggu. Kau mau apa lagi? Sek pesanmu. Aku menyiapkan kado ulang tahun untuk Lily. Di dalamnya ada semua rekaman dan foto bersama. Dari kecil sampai besar bersamaku. Ini bagus apa? Mendingan kasih tas limited edition atau mobil atau apa gitu. Aku paling tahu anakku, dia tidak suka barang-barang begitu. Ini, aku belajar 2 bulan. Baru bisa edit sampai jadi. Dia pasti sangat suka.
Masalah video ini, kenapa tidak bilang dari dulu? Setelah papamu meninggal, siapa lagi yang peduli hal-hal begini? Video itu sekarang di mana? Video itu direkam oleh ayahmu di dalam sebuah flash disk. Dia menyimpan flash disk itu di villa yang terletak di selatan kota. Villa. Bukankah villa itu sudah disita? Benar. Termasuk semua barang di dalam villa itu ikut disita. Dan 3 hari lagi, villa itu akan dilelang. Jika kamu ingin mengambil flash disk itu, kamu harus memenangkan lelang villa itu. Villa itu dulu dibeli oleh ayahmu dengan harga 3 miliar. Siapa yang bisa membayar sebanyak itu? Putriku yang baik, kamu pasti sudah tahu jawabannya, kan? Oja, ada juga kasus pria liar itu. Belum benar-benar ditutup, kan? Dia sekarang menjadi target utama. Jika terjadi sesuatu yang buruk, dia akan langsung ditangkap. Apa yang kamu rencanakan? Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Apakah aku perlu melakukannya? Keluarga Zhong di kota pelabuhan ini bisa menghancurkan seorang pembunuh. Lebih mudah dari membunuh semut. Putriku, pikirkan baik-baik. Tahukah kamu mengapa aku suka balap mobil? Setiap kali aku menginjak gas, rasanya seperti bisa melarikan diri dari sesuatu. Tanganku ini telah membunuh seorang yang tidak bersalah. Ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Siapa yang menelepon? Nyalakan lampu depan mobil. Lalu tunggu aku di mobil. Maaf. Apa aku membangunkanmu? Cie. Aku harus meninggalkanmu. Apa? Aku bilang. Aku harus meninggalkanmu. Jangan bercanda. 1 menit 43 detik. Apa kamu kesal karena aku menyuruhmu menginap di hotel?
Hari ini aku akan mencari rumah. Tempat kita bisa tinggal dengan nyaman. Aku sudah mengerti. Kita bukan dari dunia yang sama. Bagaimana bisa? Shenli, kamu mau kemana? Aku akan kembali ke Zhongyu. Apa katamu? Dia akan memberiku uang. Akan membuatku tinggal di tempat yang lebih baik. Dia juga tidak akan balapan liar. Akan memberiku rasa aman. Ketika aku bersamamu, aku hanya merasa bahaya setiap saat. Bagiku, yang paling berbahaya adalah tergoda oleh kehangatan pelukanmu. Tapi aku sangat jatuh cinta pada bahaya ini. Dan yang paling aman adalah kembali ke sangkar tempat aku seharusnya berada. Hari ini akhirnya keluarga kami bisa duduk bersama. Makan bersama. Di saat bahagia ini, ayo kita minum bersama. Mari kita rayakan. Shenli, kamu dengar apa yang kukatakan? Aku bilang ayo kita minum bersama. Jangan paksa dia. Baik, tidak minum ya tidak minum. Tapi besok adalah hari lelang, flash disk itu masih di villa. Entah kapan bisa saja terbuang begitu saja. Hello Tuan Zhong. Kamu tidak ingin flash disk peninggalan ayahmu? Kalau begitu bersikap baiklah. Bahkan jika harus berpura-pura, berpura-puralah dengan baik. Baik, silakan para tamu terhormat mengambil tempat, lelang akan segera dimulai. Gelang ini adalah karya terakhir Julian Faidinen. Sebelum meninggal, dan juga pertama kalinya. Ditawarkan untuk lelang, harga awal 10 juta. Ini sangat cantik, nak. Kamu suka? Aku tidak suka. Dia suka. Anakku ini sejak kecil suka perhiasan. Dia bilang begitu karena tidak ingin kamu mengeluarkan uang. 50 juta. Ini, kok langsung 50 juta? Bagaimana bisa menawar? 50 juta sekali. Ini hadiah pernikahan untukmu, suka? Dia suka. Terima kasih. Tapi ini terlalu berharga. Aku tidak mau. Kamu tidak ingin barang peninggalan ayahmu? Tapi ini cukup cantik. Aku sangat suka. Terima kasih Zhongyu. Kamu sangat cantik. Gelang ini sangat cocok dengan warna kulitmu. Selanjutnya mari kita lihat. Item lelang terakhir hari ini, dibangun oleh keluarga Shen. Villa mewah tepi pantai terbaik di Hong Kong, Taman Shi. Harga pembukaan 70 juta. Zhongyu, aku serahkan padamu. Ini satu-satunya permintaanku.
Anakku, akhirnya kamu mengerti. Apa yang kamu inginkan, hanya Zhongyu yang bisa memberikannya. Semua ini bisa kuberikan, aku hanya ingin si Yuan. Tapi ingat, apa yang kujanjikan, pasti kulakukan. Aku bukan boneka di tanganmu, selain itu. Jangan pernah bermimpi. Kalau begitu, hentikan trik-trik kecilmu, dan jangan bawa perasaan kecilmu. Bahkan jika hari ini Zhongyu memenangkan Zi Yuan, besok, aku bisa mengubah Zi Yuan menjadi puing. Asal kamu minta, apapun akan kulakukan untukmu. 300 juta. Astaga, bagaimana bisa orang lain menawar? Hari ini sia-sia datang. Semua untuk mereka, pantaslah pemimpin grup Zhong. Sekali bertindak langsung membuat orang mundur, 300 juta. Meski kemungkinannya kecil, tapi, apakah ada yang menawar lebih tinggi? 300 juta, pertama. Terima kasih atas kerendahan hati kalian. Aku akan memberikan villa ini untuk pengantin tercantikku. Shanley. 300 juta, terakhir. Aku tawar 500 juta. 500 juta. Siapa itu? Kamu tidak seharusnya datang. Tapi kamu di sini. Bagaimana aku tidak datang? Shanley. Aku datang untuk membawamu pergi. Apa maksudmu? Lelang belum selesai. Siapa yang menang? Belum tahu. Shanley, rumah sudah kubeli. Kamu tidak boleh pergi dengannya. Boleh aku menyela? 500 juta, ada yang mau menambah? Dia tidak mungkin punya 500 juta. Cie, datang untuk mengacau. Kamu tidak lihat ini tempat apa? Ini bukan tempat bawah tanah biasa kamu bertaruh nyawa. Berbuat semaunya harus bayar konsekuensi. Dari mana dia muncul? Ini 500 juta, Hong Kong. Kapan ada orang seperti ini? Kok kita tidak tahu? Jangan-jangan penipu? Kurasa dia dan Zhongyu tidak akur. Jangan-jangan sengaja mau menjatuhkan Zhongyu? Tunggu, Ci. Kok aku merasa agak familiar? Dan marga ini. Bukan keluarga Ci itu kan? Maksudmu orang terkaya di Hong Kong? Keluarga Qi Xiaoting? Tidak mungkin. Benar. Aku adalah penerus keluarga Qi. Cie. Apa? Kamu adalah penerus keluarga Qi, orang terkaya di Hong Kong? Bukankah dia hanya anak miskin yang suka balapan liar? Bagaimana bisa menjadi penerus keluarga itu? Aku juga baru tahu hal ini. Ada yang bisa perhatikan aku? 500 juta kedua, 600 juta. Aku tidak percaya. Jika kamu benar-benar penerus, bagaimana mungkin aku tidak mendapat informasi sama sekali? Aku menyelidikimu, kamu hanya preman di arena balap liar. Itu artinya, kekayaan grup Zhong masih belum cukup. 1 miliar. Apa? 1 miliar? 1 miliar. Sudah 1 miliar. Ada yang mau menawar lebih tinggi? 1 miliar, pertama. 1 miliar, terjual. Lelang ini berakhir dengan sukses. Aku tidak pernah menyangka. Rumah ini akan kembali ke tanganku dengan cara seperti ini. Terima kasih. Kamu tidak bisa menahannya, Zhongyu. Tidak, aku bisa, dan kamu tidak. Shanley, ikut aku. Bagaimana ini?
Aku lebih tidak berani melawan keluarga Qi. Apa yang bisa kamu berikan padanya, aku juga bisa. Apa yang tidak bisa kamu berikan, aku juga bisa memberikannya. Menurutmu, kelebihan apa lagi yang kamu miliki? Qiye, aku hanya menyukai Shenli. Kenapa kamu harus melawanku? Kamu masih belum mengerti? Aku tidak ingin mengurung Shenli. Aku ingin dia bebas. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa mengurungmu lagi. Zhongyu, tunggu aku dong. Aku sangat merindukanmu. Detak jantungmu cepat sekali, Cie. Kamu tidak punya mata ya? Bukan aku. Cie, Bukan aku. Cie, Aku. Cie. Bukan aku. Sudah tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ada apa? Aku bermimpi. Mimpi tentang masa lalu. Aku tidak sengaja. Baik. Jangan takut, apapun yang terjadi di masa depan. Aku akan menghadapinya bersamamu. Shenli, kamu sudah kembali. Zhongyu, ini aku. Zhongyu, Shenli. Tidak bisa bersama Qie. Sekarang kamu bilang ini padaku, apa gunanya? Setelah kamu melihatnya, kamu akan mengerti. Cie. Ganti baju yang sudah aku siapkan, temui aku di restoran emas. Apa sih sebenarnya? Kok serius banget? Dia mau ngapain sih? Shenli. Maukah kamu menikah denganku? Lebih santai aja deh. Shenli. Gimana kalau kita nikah aja? Ini terlalu sembrono. Shenli, kamu datang. Zhongyu. Sampai sekarang, kamu masih mau ngapain? Shenli, aku tidak akan menyakitimu. Aku datang untuk memberitahumu sesuatu. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Kamu tahu orang yang dibunuh Cie? Siapa? Apa maksudmu? Orang yang dibunuh Cie adalah ayahmu, Shenyan. Zhongyu, aku tidak menyangka kamu bisa melakukan hal seperti ini. Dulu meskipun aku tidak menyukaimu, aku pikir kamu dan ibuku
bukan tipe orang yang sama. Sekarang demi mencapai tujuanmu, kamu malah mulai memfitnah Chie. Aku sangat kecewa padamu. Ini adalah dokumen yang baru saja dikembalikan pengadilan 2 jam lalu. Ada stempelnya, lihat sendiri. Aku pikir, di dalam hati kamu sudah ada jawabannya. Orang yang dibunuh Chie adalah ayahmu. Shenli. Tuan Zhong, ada urusan mendesak di grup, Anda harus pergi sekarang. Akhirnya kau sadar. Kau mau bunuh diri ya? Kau tahu tidak, kau sudah pingsan seharian penuh. Keracunan alkohol parah, harus cuci lambung dan infus nutrisi. Aku sudah mengira tidak akan melihatmu membuka mata lagi. Apakah dia datang menemuiku? Kau sangat mencintainya sampai rela mati untuknya?
Kau mau apa? Mau ambil apa? Biar aku bantu ambilkan. Pulang. Manajer, tamu ini kenapa sih? Sudah berhari-hari, sewa tempat tapi tidak pesan makan minum. Duduk saja di sana tanpa melakukan apa-apa. Apa otaknya bermasalah? Otakmu yang bermasalah. Dia sudah menyewa tempat ini. Mau melakukan apa terserah dia. Kamu tunggu saja panggilannya. Apa dia memang kaya? Tempat kita kan termasuk 3 teratas di Hong Kong. Dengan uang sakunya saja dia bisa membeli tempat kita. Ya ampun. Kaya banget, ganteng lagi. Sayang egak bodoh. Kau yang bodoh. Kakye, masih menunggu dengan bodoh? Senin, Rabu, Jumat tunggu di rumah. Selasa, Kamis, Sabtu di restoran. Minggu ke trek balap. Ngomong-ngomong, bagaimana penyelidikan yang kuminta? Jangan-jangan memang ada yang tidak beres. Sudah bersama Ashley, sepertinya Shen Yan. Sudah banyak catatan kriminal. Tipikal pengangguran masyarakat. Dan setelah Shen Yan meninggal, rekeningnya dapat 5 juta. Kalau begitu kematian Shenyan tidak ada hubungannya dengan Jie. Jie Jufichna. Buat apa sembunyi-sembunyi? Ayo beritahu Jie. Tidak boleh. Mengapa dia terus menunggu Shen Li? Sedangkan kau diam-diam menunggunya di sampingnya. Ini tidak adil. Mulai sekarang kau tidak perlu khawatir dengan Shen Li. Jika bisa mempertahankan Jie, aku lebih memilih tetap seperti sekarang. Memang typical kamu, Li Zhao. Buktinya hilang. Aku sudah kenal kamu, pasti ada cadangan. Kelorken, ayo pergi. Temui Jie, dia harus tahu hal ini. Selama ini dia selalu hidup dalam penyesalan. Ini harus segera diakhiri. Aku ingin sendirian sebentar. Ini tidak seperti dirimu. Kami sudah menemukan kebenaran malam itu. Berani lihat? Bukti. Aku sudah tidak peduli dengan bukti apapun. Aku hanya berharap Shen Li tidak terlalu menderita. Dari mana kamu dapatkan bukti ini? Kamu lupa, keluarga temanmu kerja di bidang apa? Selalu ada jejak di internet, pasti bisa ditemukan. Lin Hai. Kamu membuatku sangat menderita. Cukup sampai di sini. Biarkan dia melanjutkan perjalanannya sendiri. Jika kamu ingin balas dendam, aku bisa membantumu, tapi tolong. Jangan sakiti dirimu sendiri, apa gunanya selain membuat orang yang peduli padamu sedih? Shenli, tolong, bertahanlah. Aku akan membunuhnya. Nyawa dibayar nyawa, itu yang pantas didapat Cie. Jangan sakiti dia. Apa katamu? Akhirnya kamu mau bicara, ulangi sekali lagi. Jangan untukku. Mati. Baik, aku dengar kata-katamu, asalkan kamu sembuh, aku akan patuh. Itu baru benar, Shen Li, asalkan kamu sembuh. Apapun yang kamu inginkan, balas dendam atau lainnya, aku akan membantumu. Aku selalu di sisimu. Karena aku mencintaimu. Jaga dia baik-baik, jangan biarkan pria manapun mendekat. Laporkan apapun yang terjadi, ya.
ketemu kamu. Shenli. Aku ingin sendirian. Shenli. Ini aku. Kamu datang untuk apa? Kamu kurus. Kamu tidak seharusnya datang. Zongyu sedang mencarimu. Aku tidak. Dulu aku juga pikir itu aku, tapi aku sudah menemukan. Yang membunuh ayahmu adalah orang lain. Shenli. Kamu mau percaya padaku? Tentu aku percaya padamu. Lalu kenapa kamu menyuruhku pergi? Jangan sampai Zongyu menangkapmu. Aku ingin kamu. Bantu aku menemukan pembunuhnya. Aku ingin tahu siapa dia, aku ingin pembunuh itu mendapat hukuman yang setimpal. Pergi dari sini. Aku akan membawamu menemukan pembunuhnya, membalaskan dendam ayahmu. Ini rumah pembunuhnya? Dia yang menabrak ayahmu sampai tewas. Dia Lin Hai. Aku menemukan ada yang mentransfer 5 juta ke dia sebelum kejadian. Lalu, bagaimana dengan orang yang mentransfer itu? Masih dalam penyelidikan. Tapi dia tidak akan bisa bersembunyi lama. Masuk tanpa izin, aku akan laporkan ke polisi. Kamu kenal kami? Kalian cepat pergi, aku akan laporkan ke polisi. Kalau tidak kenal, kenapa lari? Kenapa kamu membunuh ayahku? Siapa yang menyuruhmu? Kamu bisa bicara sekarang. Atau setelah disiksa sampai tidak berbentuk. Tapi aku jamin, aku punya banyak cara. Untuk membuatmu bicara. Baik, aku bicara. Aku punya keluarga, lepaskan aku dulu. Tidak apa, kejar. Jangan, aku bicara. Aku menerima uang. Tapi aku terpaksa, ibuku sakit. Benar-benar butuh uang ini. Jadi demi uang, kamu membunuh ayahku? Kamu Senlija? Sudah besar sekali. Aku pernah lihat fotomu. Diberikan oleh pamanmu Fang Jun. Tidak mungkin. Pamanku tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Kalau kamu berani berbohong lagi. Aku bersumpah, semua yang kukatakan benar. Pamanmu meminjam uang dari ayahmu, tapi ayahmu tidak mau. Jadi pamanmu berniat membunuh. Ini hanya kata-katamu, apa buktinya? Sejak ibuku meninggal, aku semakin menyesal. Melakukan hal ini, aku menunggu seseorang datang mencariku. Tapi tidak menyangka. Harinya datang begitu cepat. Di flash disk ini ada semua percakapan dan video aku dengannya. Dan informasi transfer. Aku sudah tahu ini akan terjadi, jadi membuat cadangan. Kalau informasi di sini palsu, kamu mati. Bagaimana mungkin? Pamanku membunuh ayahku? Kalau tidak percaya, bisa konfirmasi langsung dengannya. Jangan menyusahkan aku lagi. Menyusahkanmu. Nyawamu saja tidak cukup untuk membayar hutangmu. Kalau begitu aku memilih menyerahkan diri, aku menyerahkan diri, cukup? Ayo pergi. Kita cari pamanmu. Bagaimanapun juga. Kita harus memberi pertanggungjawaban pada ayahmu. Kakye. Informasinya benar. Yang mentransfer uang ke Lin Hai namanya Fang Jun. Jia Paman Shengli. Serahkan semuanya padaku.
Bisa dilacak posisinya sekarang? Di Villa Fangjingshu. Apapun pilihanmu, aku akan selalu menemanimu. Ayo. Aku tidak percaya ibuku bisa melindunginya seumur hidup. Kak, tolong bantu aku butuh modal untuk usaha. Proyek kali ini beda dengan sebelumnya, benar-benar terpercaya. Cuma 2 juta, kumohon berikan padaku. Bukan Kak tidak mau kasih, tapi keadaan keluarga seperti apa? Kamu kan tahu. Minta saja ke Song Yu. Dia sangat suka Shenli, pasti akan memberimu. Dulu juga berpikir, Shenli dan Song Yu, menikah aku bisa lega, siapa sangka. Si gadis itu malah kabur. Bagaimana aku bisa meminta? Kak, kamu benar-benar mau melihat aku mati? Kakak tidak punya uang untuk modal usahamu. Kenapa bicara mati-mati? Omong kosong. Xiao Jun, kamu sendiri bilang, dari kecil sampai besar. Kapan aku tidak memberimu uang? Kalau sampai jam 12 malam belum lunas. Bunga 2 juta itu, aku potong tangan kakimu. Aku jual kamu potong-potongan. Kak, kamu benar-benar tidak mau bantu? Kakak kali ini benar-benar tidak punya uang. Kalau Shannon masih hidup, mungkin. Dia bisa kasih uang, dia paling baik padamu. Belum tentu. Menurutku, kamu jangan terus-terusan keluyuran. Aku takut orang-orang jahat. Suatu saat ajak kamu judi. Xiao Jun, bagaimana bisa kamu main judi? Kamu sangat mengecewakanku. Kakak ipar, apakah aku masih punya kesempatan? Jun, kesempatan itu tergantung dirimu sendiri. Kakak ipar, kumohon, bantu aku sekali lagi. Aku janji tidak akan berjudi lagi. Kalau aku membantumu lagi, sama saja dengan menyakitimu. Berjudi di dalam negeri itu ilegal. Kamu lebih baik menyerahkan diri, Kak. Aku tidak bisa menyerahkan diri. Kamu tega melihatku jatuh ke dasar? Kak, aku mohon padamu. Tolong bantu aku sekali lagi. Sudah kubilang. Tidak bisa. Dia itu. Tabrak Jia. Kakak. Sekarang aku satu-satunya adikmu yang tersisa. Xiao Jun, kamu juga jangan khawatir. Kita kan saudara kandung, kakak akan memikirkan caranya. Kamu bisa memikirkan apa? Kamu. Anak ini. Shenli. Apa? Kamu menemukan pembunuh ayahmu? Fang Jun, kamu no pain? Kakak. Jangan salahkan aku, ini semua karena kamu dan kakak ipar yang memaksaku. Apa yang kamu bilang? Kakak iparmu? Apa yang kamu lakukan pada kakak iparmu? Ini semua karena kamu tidak memberiku uang, karena kakak ipar meremehkanku. Kalau bukan karena kalian, aku tidak akan sampai seperti ini. Fang Jun, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Cuma berjudi saja, kalau menang aku akan kembalikan 2 kali lipat. 2 juta untukmu bukan apa-apa, tapi untukku. Itu uang penyelamat. Dulu kamu selalu memberiku. Kenapa kali ini tidak? Jadi, Shenyan, kamu yang membunuhnya? Kenapa? Kenapa kamu harus membunuhnya? Berhenti! Fang Jun, kami sudah memiliki bukti kejahatanmu. Sisa hidupmu akan kau habiskan di penjara. Paman. Kenapa kamu melakukan ini? Kakak. Kamu bilang akan menjagaku, sekarang kamu hanya melihat. Anakmu memperlakukanku seperti ini. Aku yang akan bicara dengannya.
Selama ini, kita selalu sangat dekat. Kapan sebenarnya kamu mulai berubah? Kakak, kita ini satu keluarga. Orang-orang bermarga Shen itu semuanya orang luar. Kakak. Asal kakak hancurkan buktinya, kita tetap satu keluarga. Bukankah ini baik? Jangan bermimpi. Aku pasti akan membalas dendam untuk ayahku. Shanley. Bahasanya balas dendam, itu cuma salah paham. Waktu itu aku cuma mau menakut-nakuti ayahmu. Cuma mau nipu sedikit uang. Dia itu tabrak dia. Seperti ini. Masih bilang cuma menakut-nakuti? Baiklah. Kalian semua mau memaksaku mati ya? Aku kasih tahu. Ayahmu itu tidak punya hati, pantas saja mati. Dia itu tabrak dia. Jelas-jelas kamu yang serakah. Menurut penyelidikanku, setelah Shen Yan menikahi kakakmu, dia memberimu ratusan juta, semuanya kamu habiskan. Untuk judi, kan? Itu memang hakku. Keluarga kami tidak berhutang padamu, tapi kau membunuh ayahku. Terus bagaimana? Meskipun aku mengakui semuanya. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Kakak, kamu tidak benar-benar mau mengirimku ke penjara, kan? Kakak. Kamu pembunuh. Mengirimmu ke penjara. Sudah terlalu baik untukmu. Kakak. Asal kakak hancurkan buktinya, kita tetap satu keluarga. Ibu, jangan. Kakak. Kamu merawatku, memberiku uang, bukankah itu sudah seharusnya? Sudah bertahun-tahun begini, selalu seperti ini. Shen Yan mati, bukankah itu juga menguntungkanmu? Kamu mewarisi semua hartanya. Aku cuma minta sedikit, kamu cukup bantu aku. Selesaikan masalah kali ini, beri aku 2 juta lagi. Tidak. Ada lagi Lin Hai butuh uang. Aku pernah bayar 5 juta untuknya sekali, aku akan bayar 5 juta lagi. Untuk minta bantuannya sekali lagi, kali ini. Aku minta 7 juta. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Kakak. Ibu, sampai kapan kamu mau melindunginya? Kamu sadar tidak apa yang kamu ucapkan? Shanley. Bukankah ibumu selalu seperti ini? Akila adik kasiangannya. Kau telah membunuh orang yang paling kucintai. Malakau. Kak, baju ini terlalu mahal, jangan dibeli. Aku lihat teman-teman sekelasmu punya, pasti cocok dipakai. Jangan sampai tidak dipakai ya, kakak hanya ingin melihatmu tumbuh bahagia. Kirk. Nanti kalau aku sudah punya uang, akan kubelikan banyak barang bagus. Adikku yang baik, sangat manis. Ayah, akhirnya aku menangkap orang yang membunuhmu. Kumasukkan dia ke penjara. Ibu demi membalaskan dendammu. Harus mendekam di penjara selama 3 tahun. Dia benar-benar mencintaimu, aku salah menuduhnya selama ini. Jadi ketika kau tiba-tiba pergi, pukulan itu terlalu berat baginya. Dia berubah menjadi bukan dirinya sendiri. Kupikir, hanya dengan melakukan itu, bisa meredakan depresi dalam hatinya. Oh ya, ini Cie. Halo Paman. Kau pernah bertemu dengannya? Masih ingat? Waktu itu dia mabuk dan dengan kasar mendorongmu. Maaf. Aku tidak akan minum lagi Paman. Meski kau bukan pembunuh ayah Shenli, tapi itu tidak berarti aku akan menyerahkan Shenli padamu. Apa yang kau bicarakan di makam ayahku? Aku mencintai Shenli. Dan itu tidak ada hubungannya dengan hal lain. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuknya. Jika kau pikir bisa bersaing denganku, silakan coba.
Kenapa kau menatapku? Siapa yang menatapmu? Lalu kenapa wajahmu merah? Aku tidak merah, menjauhlah dariku. Tidak mau? Aku ingin seperti ini. Waktu kecil kau seperti ini. Mulai sekarang, biar aku yang menjagamu seumur hidup. Ada apa? Kenapa? Mau apa kau? Nanti kau akan tahu. Ayo. Hati-hati tangganya. Ayo. Tidak bisakah kamu memberitahuku apa yang harus dilakukan? Misterius sekali. Nanti kamu akan tahu. Kenapa belum sampai juga? Sudah siap? Lepaskan aku cepat. Selamat ulang tahun. Ini semua untukku? Masa sih? Siapa lagi yang layak dapat perlakuan spesial seperti ini darinya? Jangan lihat Yega, biasanya dingin seperti es. Tapi saat menyiapkan kejutan, dia tidak main-main. Kami hampir gila dibuatnya. Kenapa tidak memberitahuku sebelumnya? Aku juga tidak ada persiapan. Ayo. Semuanya datang ke sini. Ucapkan permohonan. Cepat katakan, apa permohonanmu? Tidak bisa. Kalau diucapkan tidak akan terkabul. Aku pernah berpikir. Sepanjang hidupku, aku hanya akan mengemudi untuk lari dari kenyataan. Sampai kamu masuk ke dalam hidupku. Membuatku tahu. Apa itu debaran jantung? Apa itu rasa khawatir? Kamu adalah satu-satunya kelembutan. Di balik semua kegilaanku. Jadi, Shenli, maukah kamu menikah denganku? Naik ketinggiannya, naik ketinggiannya, naik ketinggiannya, naik ketinggiannya. Dasar bodoh, ngomong apa di depan mereka? Tentu saja aku mau. Naik ketinggiannya. Kakak ipar setuju. Selamat ulang tahun, sayang. Sayang. Ini benar-benar pertarungan abad ini. Cie bisa menang dengan mata tertutup. Banyak juga yang bertaruh Zhongyu menang. Artinya Zhongyu ini cukup memikat. Bagus juga kamu,
Berani buka taruhan. Meskipun dia menerima lamaranmu, kami juga punya ikatan pernikahan. Siapa yang menang, dialah yang berhak bersama Shen Li. Aku akan temani sampai akhir.